Oke, teman-teman yang sudah bergabung, hari ini kita bahas pengetahuan kuantitatif. Ya. Ini melanjutkan live yang tadi malam, sempat kepotong ya. Kita lanjutkan hari ini. Nanti yang kita bahas mungkin hanya beberapa soal saja ya, lanjutan dari soal kemarin. Dan nanti insya Allah saya kasih materi supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, silakan boleh dicoba-coba dulu soal berikut ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung juga. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Tadi yang PM itu rekan saya, bukan saya ya. Ya, yang PM itu rekan saya. Tadi siang yang live rekan saya. Ini saya baru live malam ini ya. Oke, silakan teman-teman. Ini lanjutan dari soal yang kemarin ya. Kemarin-kemarin ini teman-teman yang ketinggalan live kemarin bisa lihat di YouTube ya. Kemarin sudah bahas beberapa soal ya. Nah, karena waktunya sudah malam, saya lanjutkan hari ini. Masih pengetahuan kuantitatif ya, materinya bidang dasar ya. Insya Allah nanti di up ya. Nanti yang satunya nanti di up. Tenang saja nanti pas ketemu rekan saya yang satunya, biar nanti saya kabari. Oke, silakan sambil menunggu yang lain, jangan lupa di tap layarnya ya. 2000 like nanti kita bahas soal berikut ini ya. 2000 like sama teman-teman mencoba dulu soal ini. Saya kasih waktu 2 menit bagi yang mau mengerjakan, yang tidak mengerjakan silakan di tap sampai 2000 nanti kita bahas. Nanti tak kasih materinya ya teman-teman ya, biar teman-teman tuh bisa menguasai yang namanya persamaan garis lurus ya. Kemudian mencari persamaan garis lurus, mencari gradien yang sejajar, yang tegak lurus, teman-teman harus menguasai. Ya, karena soal-soal seperti itu sering keluar, teman-teman. Ya. Jadi nanti sebelum saya bahas soal ini, teman-teman saya ajari dulu teorinya ya, biar teman-teman bisa mengerjakan soal ini, biar gak bingung. Atau yang mau mengerjakan boleh ya, yang sudah ketemu soal ini, boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya, biar yang lainnya juga ikut bergabung pada live malam ini. Baru saja mulai ya live-nya ya. Mungkin nanti beberapa soal saja, tapi saya selingi sama materi. Biar teman-teman materinya juga bagus juga. Ya, ada yang sudah ketemu belum soal ini ya? Biar like langsung kita bahas soal berikut ini. Belum ada yang ketemu soal ini? Barangkali ada yang mau menjawab? Oke ya, sudah 1800, tinggal 200 lagi. Bahas, sebentar ya, 2000 like. Kak Baga ikut ikut nge-like gak tuh? Pelan-pelan ya, jangan buru-buru biar sama-sama paham. Oke, sudah 2000 like kita bahas teman-teman. Jadi sebelum saya bahas soal ini, teman-teman saya ajari dulu kemampuan dasarnya. Ya, oke, saya ajari dulu kemampuan dasarnya mengenai persamaan garis lurus. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman disuruh mencari gradien, M itu namanya gradien. Ya, nah gradien ini kalau misalnya ada dua titik, misalnya ada X1, Y1, dan melalui X2, Y2, ada yang tahu nggak rumusnya apa? Kalau melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Ada yang tahu nggak cara mencari gradiennya kalau garisnya melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Mencari gradiennya. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini yang ikut live? 0. Tidak. Jadi rumusnya M-nya itu Y2 min Y1
X2 min X1. Nah, itu rumusnya teman-teman ya, untuk mencari gradien. Nah, oke. Saya kotakin dulu soal berikut ini. Oke. Nah, contoh ya. Contoh misalnya suatu garis melalui titik 3,2 dan 1,-4. Coba kira-kira gradiennya berapa tuh? Ini rumusnya yang warna biru ya teman-teman ya. Ini titiknya, ini gradiennya. Rumus gradiennya. Kira-kira gradiennya berapa tuh? 3, oke. 3, 3, 3, oke. Coba kita cek ya betul 3 atau enggak. Kita masukkan, ini Y2-nya berarti min 4. Min Y1-nya adalah 2. Ya, Y2 min Y1 per X2-nya adalah 1, dikurangi X1-nya adalah 3. Nah, min 6 per min 2, coret ketemu 3. Itu cara mencari gradien. Kalau misalnya begitu gitu. Nah, kalau misalnya ada garis yang sejajar, ini mencari gradien yang lainnya. Contoh kalau ada garis yang sejajar. Misalnya ada dua garis seperti ini. Nah, ini garis ini adalah garis yang sejajar. Sejajar itu artinya kemiringannya sama. Ini misalnya gradien 1, ini gradien 2. Sejajar. Ada yang masih ingat nggak kalau gradien sejajar itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak kalau gradiennya sejajar? Ayo, di sini ada yang ingat nggak? Sama, betul ya. Artinya kalau sejajar, M1 sama dengan M2. Nah, mantap ya. M1 sama dengan M2 itu rumusnya. Kalau sejajar. Sejajar itu artinya kemiringannya sama ya. Oke, sekarang kalau misalnya garisnya tegak lurus. Nah, contoh seperti ini ya. Sebentar, sorry. Nah, ini contoh dari garis yang tegak lurus. Ini M1-nya. M2-nya tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Ini ya, tegak lurus. Kalau yang ini gimana rumusnya? Ada yang tahu nggak? Tegak lurus. Seper M1. Dan ya. Min 1 per M1. Nah ya. Atau teman-teman, sebentar ini saya hapus dulu. M1 ini M2 ya. Nah, kalau tegak lurus, rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Gitu ya teman-teman ya. Ini bab pengetahuan kuantitatif, materinya adalah garis ya, persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus ini banyak keluar teman-teman di kemarin tahun 2024. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mencari gradien yang ada titiknya, rumusnya adalah ini. Kalau misalnya mencari gradien yang sejajar dengan garis yang lain, maka rumusnya ini. Oke, misalnya kalau ada dua garis yang tegak lurus, untuk mencari gradiennya rumusnya ini. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke, itu ya. Sekarang saya lanjutkan. Kalau misalnya teman-teman disuruh mencari persamaan garis lurus, nah misalnya punya M gradien dan melalui satu titik X1, Y1. Ya, kalau nyari persamaannya, ini nyari persamaannya. Jadi kalau diketahui gradien sama melalui satu titik, itu ada rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya adalah ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, ini materi SMP ada nih, SMP kelas 9 kayaknya. Ya, di SMA juga ada. Jadi kalau garis punya gradien dan melalui suatu titik,
Maka rumus umumnya untuk mencari persamaan garis lurus adalah ini. Gitu ya. Oke, misalnya saya kasih contoh soal. Jadi sebelum saya bahas, saya kasih teori dulu, biar teman-teman nggak bingung nanti ketika membahas. Misalnya ada garis yang punya gradien 2 dan melalui titik 3, min 1. Ya. Bagaimana persamaan garisnya? Nah, teman-teman kita pakai rumus ini. Ya, karena dia punya gradien dan punya titik. Pakai rumus ini. Oke, berarti saya kasih tanda dulu. Kadang-kadang ada teman-teman yang nggak tahu. Ini X1, ini Y1. Nah, kita masukkan ke sini Y-nya nggak usah dimasukkan ya, tetap Y. Nah, Y1-nya adalah negatif 1. Gradiennya 2, X min X1-nya 3. Oke, min kali min itu jadinya positif. Ya, kita kali pelangi, jadinya 2X, 2 kali min 3 jadinya min 6. Nah, ini banyak persamaan, teman-teman. Tapi bentuk umum dari persamaan garis lurus itu ini. Bentuk umumnya ya. Saya kasih warna hijau. Y sama dengan MX ditambah C. Ini bentuk umumnya. Nah, maka kita ubah ke bentuk umum. Jadi Y-nya sendirian, satunya pindah ke sana. Nah, min 6, min 1. Jadinya Y sama dengan 2X min 7. Betul, Rian ya. Betul, pinter. Y sama dengan 2X min 7. Nah, biar apa? Biar sesuai dengan rumus umumnya. Tapi tidak selalu seperti ini ya. Nanti menyesuaikan dari pilihan gadenya. Sampai sini paham? Jadi, ini untuk mencari gradien kalau ada dua titik. Ya. Ini kalau misalnya sejajar, ini kalau misalnya tegak lurus, ini kalau misalnya disuruh mencari persamaan garis lurusnya. Nah, nanti saya ajari setelah ini. Sampai sini paham? Sampai sini paham nggak? Atau ada pertanyaan? Kalau paham, saya lanjutkan. Saya kasih contoh misalnya yang sejajar atau yang tegak lurus. Kalau sejajar gampang, paham ya? Kalau sejajar itu gampang. Yang agak tricky sedikit yang tegak lurus. Oke. Baik, sekarang saya ajari kalau misalnya tegak lurus. Misalnya gini, ada suatu garis, ya, ada garis L yang tegak lurus dengan garis misalnya 2X min Y sama dengan 3. Ya. Garis L ini melalui titik misalnya 1,2. Ya. Nah, kalau soal seperti ini, kita kan belum tahu gradiennya, tapi yang titiknya sudah ada. Ini X1, ini Y1. Masalahnya yang belum ketemu adalah gradiennya. Kenapa kita harus mencari gradiennya? Karena rumus umumnya ini. M X min X1. Nah, gradiennya dari mana? Teman-teman ingat-ingat, tadi kan tegak lurus ya. Nah, kalau tegak lurus tadi rumusnya kan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya, oke. Sekarang kita ubah dulu ke bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kenapa diubah seperti ini? Supaya nanti kita ketemu gradiennya. Gradiennya adalah koefisiennya X. Oke, sekarang kita ubah dulu bentuk ini ke bentuk persamaan umumnya. Oke, kita kasih warna biru ya. Jadi 2X min Y sama dengan 3. Kalau min Y-nya pindah sini, jadinya plus. Kalau 3-nya pindah, jadinya 2X min 3. Maka Y sama dengan 2X min 3. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan persamaan garisnya. Ya, sudah seperti persamaan umumnya. Maka dari itu, yang menjadi koefisiennya X adalah gradiennya. Nah, berarti gradiennya berapa, teman-teman?
gradien garis ini. 2, 2, 2. Mantap ya. Berarti dapat disimpulkan sesuai dengan rumus ini, maka M-nya adalah 2. Ini M1-nya. Tapi ini belum gradiennya si L. Ya. Belum gradiennya garis L. Ini gradien dari garis ini. Nah, supaya ketemu gradien garis L, maka kita gunakan rumus umum tadi dari tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 2. Nah, berarti nanti M2-nya min 1 bagi 2, min setengah. Nah, jadi yang dipakai teman-teman, nanti yang ini gradiennya dari garis L. Ya, betul, min setengah. Baru kalau sudah, sekarang kita gunakan rumus utama ini. Ya, karena titiknya sudah ada, gradiennya sudah ada, langsung masukkan rumus ini. Oke, sekarang kita cari ya. Saya kasih warna merah lagi. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min, Y1-nya adalah 2, gradiennya min setengah, X min X1-nya adalah 1. Oke, biar tidak ada pecahan, ini 2-nya saya pindah ruas ke kiri. Ya, bentuknya biar tidak pecahan. Oke, kalau saya pindah berarti jadinya kali 2 kali Y min 2. Minusnya tertinggal ya, kita tinggalkan saja. Oke, 2Y min 4 min X plus 1. Ya, kalau misalnya min 4-nya saya pindah ke sana, 2Y sama dengan min X 1 tambah 4 ditambah 5. Jadi nanti teman-teman persamaannya itu menyesuaikan pilihan ganda. Misalnya X-nya dipindah sini juga boleh. 2Y ditambah X sama dengan 5. Nah, bentuk seperti ini juga boleh, nggak selalu seperti umumnya, menyesuaikan pilihan gandanya. Sampai sini paham? Nah, itu kalau tidak lurus. Kalau sejajar gampang. Kalau sejajar, misalnya gradiennya adalah 2, berarti nanti gradien garis L juga 2 kalau sejajar. Lebih gampang. Ya, tinggal mengikuti saja. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Jadi persamaan akhirnya itu teman-teman terserah menyesuaikan pilihan gandanya ya. Boleh ini boleh ya. Ini juga boleh. Jadi menyesuaikan pilihan gandanya. Ini nggak salah, ini juga nggak salah. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal utamanya. Ya, karena sudah paham teorinya, sekarang kita masuk ke soal utamanya. Nah, ini gabungan banyak soal. Ya, ini soal asli UTBK tahun 2024. Sebenarnya kemarin sudah dicari di sini ya. Nih. Tapi ini saya ulangi untuk mencari titiknya. Ya, sebenarnya ini kemarin itu sudah dicari di sini. Titiknya adalah 3,5. Ya. Cuma karena ini beda hari, mungkin teman-teman ada yang tidak ikut, kita cari dulu. Oke. Di sini diketahui luas dari jajar genjang adalah 20. Ya. Oke, kita cari koordinat titik S-nya dan titik P-nya. Oke, sekarang cara mencarinya, kita pakai luas jajar genjang, alas kali tinggi. Ya, L sama dengan alas kali tinggi. Luasnya adalah 20. Nah, alasnya teman-teman, kalau alas yang dilihat adalah koordinat X. Ya. Kalau tinggi yang dilihat adalah koordinat Y. Nah, alas dari jajar genjang adalah dari Q ke R. Nah, berarti yang dilihat adalah koordinat X-nya 0 ke 4. Berarti panjang alasnya berapa, teman-teman? Panjang alasnya berapa? Dari Q ke R. Ini yang dilihat koordinat X-nya. Dari 0 ke 4. 4, pan. 4. Coba yang lainnya. 4. Coba 4. 4 ya, betul. Jadi panjang alasnya adalah 4. Dari Q ke R adalah panjangnya 4. Ini alasnya. Oke, alasnya 4 kali tingginya.
Maka untuk mencari tinggi, 20 bagi 4 tingginya ketemu 5. Nah, tinggi itu yang ini. Ya, tingginya ketemu 5. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Ya, kok bisa 4 dari mana ini loh? Dari 0 ke 4. Kan jaraknya 4 ya. 0 tambah 4, 4. Dilihat koordinat X-nya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, jika garisnya begini, vertikal, maka yang sama X-nya. Kalau garisnya sejajar, yang sama Y-nya. Saya ulangi ya. Kalau garisnya vertikal, contoh T sama S. T dan S. Nah, ini pasti X-nya sama koordinatnya. Contoh misalnya Q sama R. Nah, Q sama R kan horizontal seperti ini ya. Ini pasti Y-nya sama. 0 sama 0. Ini juga 0. Berarti koordinat X dari si S berapa kira-kira teman-teman? Koordinat X-nya dari S berapa kira-kira? 3 ya, 3, 3, betul, 3. X-nya 3 ya teman-teman ya. Sebentar, ini tak taruh tempat yang lebih enak. Ini agak nyempil nih. Tak taruh sini ya. Berarti 3, nah ya karena begitu. Nah, sekarang tingginya. Tingginya yang dilihat adalah koordinat dari Y-nya. Nah, dari 0 ditambah 5, maka nanti koordinat Y-nya adalah 5. Nah, 3,5. Nah, teman-teman perhatikan. P sama S itu kan sejajar. Berarti koordinat Y dari P itu 5. Ya, karena dia sejajar. Ketinggiannya sama. Nah, sekarang saya tanya. Kira-kira koordinat X dari P berapa? Nih, X-nya berapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Min 1, min 1. Nah, pinter-pinter ya. Kenapa bisa min 1? Karena gini, panjang Q ke R itu pasti sama dengan panjang P ke S. Kalau panjangnya beda, nanti menceng ya jenjangnya. Nah, kalau ini 4, berarti dari sini ke sini juga 4. Oke, saya kasih tanda. Berarti dari S ke P jaraknya juga 4. Karena panjangnya sama dari Q ke R. Nah, kalau dari kiri ke kanan, itu dijumlah. Dari 0 ke kanan, maka ditambah 4. Maka nanti jadinya 4. Tapi kalau dari kanan ke kiri, maka nanti dikurangi 4. Nah, 3 dikurangi 4 berarti koordinatnya adalah negatif 1. Ya, koordinatnya adalah negatif 1. Nah, sekarang pertanyaannya, persamaan garis yang melalui S. Nah, melalui S, saya gambarkan dulu. Dan tegak lurus PQ. Ya, saya gambarkan dulu. Sebentar. Nah, menceng sebentar ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Itu dianggap saja melalui S ya. Jadi melalui titik S, berarti kan koordinatnya sudah ada 3,5. Ya. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Yang belum ada apa teman-teman? Supaya untuk mencari persamaan garis lurus. X1 sama Y1-nya kan ada. Nah, yang belum ada variabel apanya? Kita harus mencari apa? M. M gradien. Nah, karena tegak lurus, ya. Tadi sudah saya ajari, karena tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka kita harus mencari kemiringan dari garis PQ. Ya, kita harus mencari gradien dari PQ. Nah, kalau ada dua titik, X1, Y1, X2, Y2, tadi rumusnya apa, teman-teman? Nah, rumusnya ini. Ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kira-kira gradien dari garis PQ berapa? Ini X1, Y1, ini X2, Y2-nya.
Gradien dari garis bagi ya. Rumusnya tadi saya tuliskan ulang. Y2 min Y1, X2 min X1. Min 5, 1. Coba gradiennya berapa ya? Yang atas itu X2 Y2, yang bawah X1 Y1. Min 5, min 5. Oke, kita cek ya. Y2-nya adalah 5, Y1-nya 0, X2-nya min 1, X1-nya adalah 0. Ini X2 Y2, ini X1 Y1 ya, dari bagi. 5 bagi min 1, ketemulah negatif 5. Ya, dibolak-balik bebas ya. Bebas. Mau dibolak-balik sama saja nanti hasilnya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya dibolak-balik. Ini yang X2, 0 kurangi 5 per 0 kurangi min 1, sama saja. Min 5 per 1. Nah, sama ya. Dibolak-balik sama. Ya, nggak ada aturan pastinya. Oke, saya hapus dulu. Sampai sini paham? Nah, baru setelah itu kita cari kemiringan dari garis ini. Nah, ini kemiringannya berapa? Ini kan tadi tegak lurus ya dengan garis bagi. Misalkan ini saya kasih huruf U, biar enak. Maka kemiringan dari bagi dikali kemiringan dari SU sama dengan negatif 1. Ya, karena tegak lurus. Ya, nanti kita coba cek ya jawabannya C. Oke, coba kita cek. Min 5 kali MSU sama dengan min 1. Berarti gradien dari SU min 1 bagi min 5 ketemulah 1/5. Ya, sudah ketemu nih gradiennya dari garis SU adalah 1/5. Ini ya gradiennya ya, kemiringannya. Gradiennya sudah ada, titiknya sudah ada. Kita masukkan ke rumus utamanya, persamaan garis lurus. Saya kasih warna hijau ya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y dikurangi Y1-nya adalah 5, gradiennya 1/5, X dikurangi X1-nya adalah 3. Ya. Oke. Sekarang kita pindahkan 5-nya ke sini. 5. Sebentar, ini agak trouble. 5. Tak pindah ke sini aja ya. Nah, 5 dikali Y min 5 sama dengan X min 3. Jadi, 5-nya saya pindah. Tadi sudah saya jari ya, biar tidak pecahan. Oke, sekarang kita kalikan. Nah, jadinya 5Y min 25 sama dengan X min 5. Ya. Kalau, nah ini X-nya sebelah kiri, berarti X-nya saya pindah. Jadinya 5Y min X. Min 5 ditambah 25. Oh, sorry kok. Ini 3 ya. Ini min 5, ini 3. Nah, min 3 ditambah 25 jadinya 22. Nah, ketemulah jawabannya adalah yang C. Ya, X min 3 betul ya. Gitu teman-teman ya. Jadi, dipindah-pindah. Jadi dipindah-pindah teman-teman harus menguasai perpindahan ruas ya. Jadi saya ulangi di perhitungan ini, karena tempatnya terbatas, 5 kali Y 5Y, 5 kali min 5 min 25. X min 3 ya. Nah, X-nya pindah sini jadi minus. Min 25 pindah jadi plus. Nah, min 3 ditambah 25, hasilnya adalah 22. Ya, gitu. Nah, ini soal asli UTBK 2024, nomor 10. Sebenarnya ada nomor 8, 9, 10 ya, tapi yang 9 sudah kita bahas kemarin. Soal begini di 1 menit bisa ya. Bisa sebenarnya teman-teman ya, karena ini mode menjelaskan ya kelihatannya lama. Tapi kalau teman-teman sudah mahir ya, persamaan garis yang melalui dua buah titik. Oke, tak taruh bawah sini ya. Misalnya disuruh mencari garis yang melalui titik 2,1 dan 1,-3.
Maka rumus umumnya adalah Y min Y1, X2 min X1, X min X1, X2 min X1. Nah, ini rumus dari mencari persamaan garis kalau melalui dua titik. Ya. Kalau yang tadi, nah rumus yang Y min Y1 ini kalau dipakai ketika ada gradien dan satu titik. Ya. Tapi kalau misalnya dua titik langsung ya rumusnya ini. Nah, X1 Y1-nya terserah bolak-balik. Misalnya ini X1, ini Y1, X2, ini Y2. Atau dibolak-balik boleh. Hasilnya pasti sama, nggak mungkin nggak? Pak, gradien garis bisa lebih dari 2? Bisa ya. Gradien bisa lebih dari 2. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas. Nah, misalnya Y min Y1-nya adalah 1, X2-nya 1 dikurangi X1-nya 2. X min X1-nya 2, sorry. Per X2-nya adalah 1 dikurangi X1-nya 2. Nah, Y min 1, 1 kurangi 2 min 1, X min 2, 1 kurangi 2 min 1. Oh, sorry, ini Y2. Kok X2 min X1? Y2 min Y1. Y2-nya adalah min 3 dikurangi Y1-nya adalah 1. Ini min 4 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, min sama min ini boleh dicoret. Ya, biar jadinya plus. Oke, berarti jadinya Y min 1 per 4 sama dengan X min 2 ya. X min 2 bagi 1 kan tetap X min 2. Nah, 4-nya kita pindah. Y min 1 sama dengan 4 kali X min 2. 4 kali X jadinya 4X. 4 kali min 2 jadinya min 8. Nah, min 1-nya saya pindah. 4X min 1 ditambah, min 8 tambah 1 ketemulah negatif 7. Nah, ketemulah persamaan garisnya. Itu kalau misalnya disuruh mencari, ya nggak perlu mencari gradiennya teman-teman. Nggak perlu mencari gradiennya. Karena sebenarnya di dalam rumus ini itu sudah ada gradiennya. Teman-teman kalau misalnya jeli, di rumus ini itu sudah ada gradiennya. Ya. Nah, gradiennya itu ini. Ya, jadi sebenarnya di rumus ini itu ada gradiennya. Ini tak ajari teman-teman ya. Biar konsep dasarnya itu bagus. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah mencari gradien. Kan rumus utamanya kan ini, Y min Y1, Y min Y1, ya, Y2 min Y1, kemudian X min X1, X2 min X1. Nah, kalau ini tukeran posisi, ini saya pindah sini, ya. Yang X min X1-nya pindah, berarti jadinya Y min Y1, X min X1. Nah, yang Y2 min Y1-nya naik. Nah, teman-teman kalau jeli, ini tuh gradien. Ya, jadi sebenarnya di rumus ini itu sudah ada gradiennya, teman-teman. Nah, gradiennya kalau saya jelaskan, nah ini kalau saya balik rumusnya, ini tuh gradien. Kalau ada dua titik. Oke ya, kita balik ke soal yang tadi. Nih, silakan. Di soal ini sudah paham belum? Ya, jadi konsepnya seperti itu. Teman-teman kalau dasarnya tidak bisa mau mengerjakan soal seperti ini ya zong. Gagal teman-teman ya. Sudah gagal soal seperti ini. Sebenarnya soal seperti ini gampang kalau teman-teman dasarnya sudah bagus. Ya, Q ke R itu 0 ke 4 ya. Nih, Q itu 0, R-nya 4. Persamaan garis singgung itu di lingkaran ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah selesai yang persamaan garis seperti ini. Setelah ini kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nanti tak akan kasih teori lagi. Jadi teman-teman yang mau lihat video ulangnya nanti bisa dilihat di sini ya, di YouTube kami, Atlas Course. Oke, sekarang ini. Nah, ini menggambar ya. Teman-teman, soal seperti ini sebenarnya itu gampang kalau teman-teman sudah paham teorinya.
Jadi teman-teman harus bisa menggambar ini diagram kartesius nanti mencari daerah penyelesaiannya di mana. Oke, sebelum kita bahas soal ini, saya kasih teori dulu biar teman-teman paham ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Cara menggambar garis. Oke, saya kasih contoh dulu. Ini saya gambarkan diagram kartesiusnya dulu. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Misalnya ada garis, ya, pertidaksamaan garis 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Ya, disuruh menggambar garisnya. Nah, kalau disuruh menggambar garisnya, teman-teman, saya ajari teorinya dulu. Kalau garis memotong sumbu X, di sini berarti otomatis kan Y-nya 0 ya. Dan sebaliknya, kalau garisnya memotong sumbu Y, maka nanti X-nya yang 0. Oke, sekarang kita cari titik potongnya dengan mencari ya titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau memotong sumbu X, berarti yang 0 adalah Y-nya. Nah, kalau mencari titik potong, nanti tanda ini dibuat sama dengan. Ya, tandanya langsung dibuat sama dengan. Oke, sekarang kita uji. Y-nya diganti 0. 2X ditambah 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4 bagi 2. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 0. 2,0. Ya, 2,0 berarti di sini. Nah, sekarang kita cari titik potong pada sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, tadi yang 0 adalah X-nya. Berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 kan 0 ya. 0 tambah Y sama dengan 4. Y-nya berarti 4. 0,4. Nah, 0,4 itu di sini. Kira-kira saja ya teman-teman ya. Ini titik 0,0. Kalau sudah kita gambarkan garisnya. Nah, cara gambarnya seperti itu ya. Mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya 0. Ketemu 2,0 di sini. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Ketemu Y-nya 4. Nah, 0,4 di sini. Terus tarik garis lurus. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Aman, aman ya. Aman, paham. Oke, mantap, paham. Teman-teman harus bisa menguasai ini dulu, ya. Ini materi setelah itu ke soal, ya. Saya ajari materinya dulu biar teman-teman nanti bisa mengerjakan soal ini. Nah, ini kalau langsung saya suruh ngerjakan, teman-teman kerepotan ya kalau dasarnya kurang bagus. Oke. Nah, sekarang untuk mencari arah arsirannya. Ya, nanti di-upload di YouTube. Nah, sekarang untuk mencari arah arsirannya, ya, dengan cara mengganti X-nya jadi 0 dan Y-nya jadi 0. Ini yang paling gampang. Sebenarnya boleh titik yang lain. Tapi yang paling gampang adalah X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke, sekarang kita uji ke persamaan ini. Ya. Oke, tak tulis ulang 2X ditambah Y kurang dari 4. Nah, X-nya dan Y-nya diganti 0. Ini kalau menguji daerah arsirannya. 0 tambah 0. Nah, saya tanya teman-teman, apakah 0 kurang dari 4 betul atau salah? Ini betul atau salah? 0 kurang dari 4. Benar. Betul ya? Betul. Nah, kalau persamaannya terakhir ini betul, berarti titik 0,0 ini adalah daerahnya. Atau cara gampangnya, kalau persamaannya betul, nanti arsirannya menuju 0,0. Ya. Maka dari itu, nanti daerah arsirnya ke arah sini, teman-teman. Nah, ke arah sini.
Gitu ya. Nah, kalau misalnya ya teman-teman ya, misalnya persamaan yang sama, tapi saya ganti lebih dari. Berarti kan 0 lebih dari 4. Nah, ini kan salah ya. Kalau salah, berarti 0,0 itu bukan anggotanya. Nah, nanti arsirannya menjauhi titik 0,0. Betul ya, Kak. Berarti kalau salah kebaliknya betul. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Jadi kalau betul, itu arahnya menuju titik 00, kalau salah, dia menjauhi. Paham, paham. Nah, sekarang garis yang lebih gampang lagi. Teman-teman kadang-kadang ada yang tidak bisa menggambar seperti ini. Ya, ini misalnya ada diagram Cartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalnya ada garis X lebih dari 2. Nah, kadang-kadang ada yang tidak bisa, padahal ini sangat gampang. Ya sudah, misalnya ini titik 2, teman-teman cukup membuat garis lurus yang melalui X sama dengan 2. Nah, gitu saja. Nah, kalau seperti ini lebih gampang, teman-teman. Kalau lebih dari, itu ke kanan, ya. Kalau kurang dari, kalau lebih dari ke kanan atau ke kiri, ke kanan atau ke atas, sorry. Kalau kurang dari, itu ke kiri atau ke bawah. Nah, ternyata yang ini adalah X lebih dari sama dengan 2. Berarti nanti arsirannya ke arah kanan, teman-teman. Materinya persamaan garis ya. Mencari daerah himpunan penyelesaian. Sampai sini paham ya? Atau misalnya Y. Misalnya Y kurang dari 1. Nah, berarti teman-teman cukup membuat titik Y1, tarik garis lurus melalui Y1, ya. Baru nanti daerah arsirannya karena kurang dari, berarti ke bawah. Ya, karena kurang dari ini. Kalau kurang dari kiri atau bawah, kalau lebih dari kanan atau atas. Tapi kalau yang persamaannya kompleks seperti ini, dimasukkan titik 0,0. Jadi yang persamaannya sederhana, itu langsung saja lebih dari kanan atau atas, kalau kiri, kalau kurang dari kiri atau bawah. Tapi yang kompleks ini teman-teman harus menguji dengan 0,0 itu cara yang paling enak. Tidak selalu 0,0 ya, boleh titik yang lain. Tapi yang paling gampang adalah 0,0. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita coba masuk ke soal berikut ini. Sebelum seperti itu, sebelum kita lanjut ya, teman-teman harus tahu kuadran ya. Teman-teman harus tahu kuadran. Kadang-kadang ada yang tidak tahu kuadran. Daerah sini itu, ya daerah sini, ini tuh kuadran 1, ini kuadran 2, daerah ini kuadran 3, yang ini itu kuadran 4. Ya, teman-teman harus tahu ya kuadran. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita coba teman-teman mengerjakan ini. Nah, ini ada 3 garis. Yang ini gampang, ini sudah saya ajari. Ini teman-teman coba cari. Nah, supaya gampang, persamaan yang ini, X-nya saya pindah ke kiri. Y min X lebih dari negatif 2. Nah, berarti nanti yang dimasukkan 0,0 adalah ini yang diuji. Yang ini nggak usah, kurang dari berarti langsung ke kiri. Berarti langkah pertama, teman-teman menggambar dulu grafiknya. Oke, misalnya saya taruh sini ya. Sebentar, ini kurang tengah. Nah, oke, silakan teman-teman mencoba dulu kerjakan soal ini ya. Y ini X. Tadi sudah saya ajari teorinya, ya. Sekarang coba kerjakan soal ini lebih kompleks. Nah, kalau teman-teman tidak paham dasarnya, soal aslinya seperti ini teman-teman. Oke, saya kasih waktu 3 menit teman-teman ya. Sambil diterapkan yang tadi teorinya. Ini kalau belum screenshot, silakan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Nah, oke, silakan kerjakan soal berikut ini.
Ya sudah ketemu, boleh dijawab ya teman-teman ya. Ini yang bisa mengerjakan berarti cerdas nih. Paham apa yang saya jelaskan? Pusing. Nah, padahal sudah saya jelaskan dasarnya ya. Apalagi kalau teman-teman dasarnya tidak bisa, itu malah pusing lagi. Tiba-tiba langsung ikut ujian UTBK. Coba ya, saya ambil minum dulu. Live-nya sampai jam berapa ya? Kalau uji 0,0, arahnya ke arah titik 0,0 ya. Kalau benar, kalau salah menjauhi titik 0,0. Nanti kurang lebih mungkin sampai jam 10 setengah 11-an ya, karena tadi mulainya jam 9-an. Ini kita bahas 5 soal saja, tapi per soal saya kasih materi, karena memang soal-soal ini yang tiba-tiba susah di PK. Oke, 10.000 like langsung saya bahas teman-teman ya. 10.000 like coba ayo teman-teman ya, masih semangat ya. 10.000 like saya bahas. Oke, ada yang sudah ketemu C, 2 dan 4. Baru satu orang yang berani menjawab ya. Ada lagi yang E, 1, 2, 3, 4. Baru 2 orang yang menjawab, coba yang lainnya. Yang B, ada yang B, ada yang C, ada yang E. Nanti yang agak susah mungkin yang ini. Perlu teman-teman nanti perlu saya ajari yang ini, bagian keempat ini. Sebenarnya gampang sih. Oke ya, kurang sedikit lagi kita bahas. Ganti C, 2 dan 4. C, 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 C ya. Paling banyak adalah yang C. Oke, sudah kita bahas soal berikut ini. Nah, berarti teman-teman kita gambar dulu yang paling gampang kan yang ini ya. Ini kan paling gampang, X kurang dari sama dengan 1. Saya kasih warna merah. Misalnya ini angka 1 di sini. Berarti nanti gambarnya tinggal tarik garis lurus melalui X sama dengan 1. Oke, sekarang saya kasih keterangan. Berarti ini X kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari titik potongnya garis yang ini dulu. Ya, dengan cara memasukkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Oke, 2Y ditambah X sama dengan 4. Kalau X-nya 0, ya berarti nanti 2Y ditambah 0 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya 4 bagi 2. Y-nya ketemu 2. Teman-teman harus pintar ngitung sendiri ya, ini tak percepat hitungannya. Biar nggak memakan tempat, karena tempatnya terbatas. Berarti titiknya adalah 0,2. Nah, 2 misalnya di sini. Ini titik 0 ya. Oh, sorry. Ini 0,2. Berarti yang Y. Sebentar. 0,2. Kurang lebih misalnya 2 saya kira-kira di sini. Nah, sekarang saya ganti Y-nya yang 0. Berarti 2 kali 0 ditambah X sama dengan 4. Maka nilai X-nya adalah 4. Maka titik potongnya 4,0. Nah, saya kira-kira 4 di sini ya. Saya kasih warna yang lain biar nanti bisa membedakan.
Nah, ini adalah garis dari 2y plus x kurang dari sama dengan 4. Balik lagi. Oke. Nah, sekarang kita cari persamaan garis gambar garis yang kedua yang ini ya. Tapi saya pakai yang ini yang lebih enak. X-nya sudah saya pindah. Oke, saya kasih oret-oretannya di bawahnya. Y min X sama dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya 0, berarti nanti Y min 0 sama dengan negatif 2. Maka Y-nya ketemu negatif 2. 0, negatif 2. Saya kira-kira negatif 2 di sini ya. Oke, kalau sekarang yang Y-nya 0, berarti nanti jadinya Y min X, Y-nya adalah 0 min X sama dengan negatif 2, maka X-nya min bagi min ketemu 2. 2,02 berarti di tengah-tengahnya 1 sama 4 ya. Ini kira-kira di sinilah. Saya kasih warna hijau biar nanti beda. Sebentar. Menceng. Nah, kurang lebih gini ya, teman-teman ya. Dianggap lurus saja. Karena nggak pakai penggaris ya. Kita anggap lurus saja. Nah, ini adalah persamaan garis dari Y min X lebih dari min 2. Sampai sini paham, teman-teman? Ini menggambar garisnya masing-masing dulu ya. Paham nggak sampai sini? Yang warna biru, merah, hijau. Tadi sudah saya ajari ya. Ini untuk mencari yang warna biru, ini untuk mencari yang warna hijau. Paham? Paham ya? Harusnya sudah paham. Tadi sudah saya ajari cara menggambarnya. Yang X kurang dari sama dengan 1 kok bisa gitu? Ya, langsung melalui titik 1. Tadi sudah saya ajari ya. Nanti kalau misalnya bingung, dilihat di YouTube. Oke, sekarang kita cari arahnya. Nah, sekarang kita cari arah arsirannya. Kita cari yang paling gampang dulu. Ya, yang paling gampang adalah yang ini. Ya, karena kurang dari berarti nanti arahnya ke kiri. Oke, sekarang saya kasih warna merah ke arah kiri. Nanti itu teman-teman disuruh mencari daerah yang 3 arsirannya ada semua. Oke, sekarang kita mencari arsiran yang warna biru. Berarti kita ganti 0 sama 0. Kan garisnya ini ya. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Betul atau salah ini? 0 kurang dari 4 betul atau salah? Betul. Kalau betul ke arah mana? Ke arah kiri atau kanan? Menuju 0 atau menjauhi 0? Menuju 0 atau menjauhi 0 kalau betul? Bukan kanan ya. Menuju 0 ya, menuju titik 0,0. Jadi kalau betul menuju titik 0,0, berarti yang biru menuju sini, teman-teman. Nah, 0-nya kan di sini ya, berarti menuju kiri. Ya, menuju kiri ya, ke arah 0,0. Oke, sekarang yang hijau. Kita cari arahnya kemana ya. Yang hijau kan garisnya ini. Y min X lebih dari min 2. X sama Y-nya diganti 0. 0 kurangi 0 lebih dari min 2. 0 lebih dari min 2. Betul nggak? 0 itu lebih dari min 2. Betul atau salah? Kadang-kadang ada yang tidak tahu nih. Betul. Nah, betul ya? Nah, ada yang tidak. Betul ya, 0 itu lebih dari min 2. Berarti ke arah kiri. Yang hijau ini. Nah, teman-teman kalau jeli, sekarang kita cari di mana daerah yang ada ketiga arsiran itu. Nah, daerah itu adalah ini, saya kasih warna hitam ya, tak tebelin. Dari sini ke sini seterusnya tak hingga. 12 ya.
Yang itu adalah daerah penyelesaiannya, teman-teman ya. Itu adalah daerah penyelesaiannya. Nih, daerah ini. Ya, ke kiri terus bablas ya, nggak ada batasnya. Ya. Nah, sekarang baru kita bahas, teman-teman. Sekarang kita bahas, ya. Nah, ini tuh kuadran 1, ya teman-teman ya. Daerah sini itu kuadran 1, ini tuh kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Oke, sekarang kita jawab. Pernyataan 1, daerah S tidak terhingga, betul ya, karena bablas ke kiri terus. Nggak ada pembatasnya. Sebagian S di kuadran 2, betul ya. Ini daerah S itu ada di sini. Nah, ini kuadran 2, sebagiannya di sini. Sebagian kuadran 1, kuadran 3, sebagian kuadran 4. Nah, berarti pernyataan 2 juga betul. Nah, garis Y sama dengan X, ini gampang teman-teman ya. Y sama dengan X itu 45 derajat dari sini ke sini. Ya, pokoknya kalau Y sama dengan X, ini ya garis Y sama dengan X itu paling gampang. Nah, garisnya itu pas memotong tengah-tengah. Nah, garis ini kan memotong daerah ini ya, daerah S ini ya. Maka pernyataan 3 betul. Baru yang terakhir teman-teman, ya cara ngeceknya begini. Min 1, min 3. Nah, ini teman-teman yang harus teliti ya. Saya kasih warna kuning, orange biar kelihatan. Kita uji apakah min 1, min 3 itu di dalamnya daerah sini atau dia di luarnya sini. Nah, kita masukkan X-nya saja teman-teman. Ya. Ini berarti kira-kira min 1 di sinilah. Berarti kan pembatasnya adalah garis hijau ya teman-teman ya. Pembatas bawahnya, ini ya pembatas bawahnya adalah garis hijau ini. Apakah nanti titiknya di luar garis itu atau tidak? Ya. Nah, kita cek. Ini berapa titiknya? Pembatasnya itu di sini. Melebihi ini berarti di luarnya. Oke, sekarang kita cek dengan dimasukkan ke persamaan ini. Ya. Y min X sama dengan negatif 2. Nah, kalau X-nya adalah min 1, Y min 1 sama dengan negatif 2. Min sama min jadinya plus. Nah, kalau plus satunya pindah berarti min 3. Berarti ini pas. Ya, pas di garis hijaunya. Nah, karena tandanya adalah sama dengan, ya, tandanya kan sama dengan ya, teman-teman ya, ini. Berarti kalau di titik ini itu masih anggotanya, kalau tandanya ada sama dengannya. Kalau cuma lebih dari saja, berarti ini salah. Kalau misalnya persamaannya Y min X lebih dari min 2, berarti ini salah. Titik ini sudah di luarnya. Tapi kalau persamaannya Y min X lebih dari sama dengan min 2, nah ada sama dengannya, berarti di titik ini masih anggotanya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya ini adalah betul. 1, 2, 3, 4 betul. Begitu ya. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama kalau teman-teman tidak paham konsepnya. Tapi sebenarnya kalau sudah paham konsepnya, ini sangat cepat sekali bagi yang sudah mahir ya. Ini bahkan tidak ada 1 menit selesai bagi yang sudah mahir. Ini nggak perlu ngitung ini teman-teman. Ya, ngitung ini sudah di dalam pikirannya masing-masing, nggak perlu oret-oret. Langsung ketemu titiknya. Nah, arsirannya ini juga nggak perlu ditulis. Kalau sudah biasa, sudah di dalam otak menghitungnya. Kenapa pernyataan 4 betul? Karena ya dia ada di titiknya sini, di garisnya sini. Pas di garisnya, kalau tandanya lebih dari sama dengan itu masih masuk anggotanya. Ini materi persamaan garis lurus ya, pertidaksamaan garis lurus dan mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Ini soal asli UTBK tahun 2024. Bisa pakai trik benar salah, tapi kan saya lagi ngajari konsepnya. Nah, kalau seandainya pernyataannya betul semua kan repot, teman-teman.
Jadi sebenarnya sudah saya ajari. Kalau teman-teman pengen tahu triknya, coba nanti dikunjungi di YouTube ya, pakai salah benar ya. Tapi kalau menjelaskan, tetap saya jelaskan semuanya ya, biar teman-teman paham konsepnya. Kalau misalnya kebetulan soal ini, yang betul adalah 1 dan 3. Saya nggak usah nguji yang nomor 3 dan 4. Tapi kalau misalnya nanti betul semua, teman-teman nggak saya ajari yang ini sama ini. Repot teman-teman ya. Nah, kalau sudah mahir, langsung saja pakai teori tadi. Benar salah. Kalau 1 benar, 2 salah, otomatis 3 benar, 4 salah. Kalau 1 salah, 2 benar, berarti 3 salah, 4 benar. Kalau misalnya 1 benar, 2 benar, 3 pasti benar. Yang perlu dicek yang 4-nya. Kalau 4 salah, jawabannya yang A. Kalau 4 betul, jawabannya yang E. Kalau misalnya min 1, min 4 itu sudah tidak termasuk karena dia sudah di luarnya. Nah, misalnya min 4 di sini ya. Nah, ini sudah di luar daerahnya. Bentar saya kasih warna yang lain kok gak kelihatan. Nah, ini sudah di luarnya, teman-teman. Berarti ini min 1, min 4 itu bukan anggota S. Begitu, sampai sini paham? Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman, kalau misalnya min 2, min 4, ya dicek saja. Sebentar ya, saya kasih teori lagi di sini. Gambarkan lagi ya. Ini sebenarnya hanya untuk les teman-teman ya. Kebetulan hari ini cuma 5 soal saya ajari. Sebenarnya sebelum-sebelumnya nggak pernah saya ajari teori ya teman-teman ya. Nah kalau ikut les saya ajari teori semua. Oke, mumpung ini bahas sedikit soal saya ajari. Ini saya gambarkan ya teman-teman ya. Ini ilmu mahal nih. Harusnya biar teman-teman bayar satu pertemuan 100.000 ya kalau privat. Oke, nggak apa-apa. Tadi titiknya berapa ya yang hijau? 2 sama min 2. Oke, sekarang saya tarik garis lurus. Tadi persamaannya adalah Y min. Apa tadi saya lupa? Y min X lebih dari sama dengan negatif 2. Apakah min 2, min 4 itu ada di daerah sini? Ya, ada di daerah sini atau dia di luarnya? Nah, cara ngujinya ya kayak tadi teman-teman saya ajari. Ya, masukkan ke persamaan ini dengan menguji X-nya dulu. X-nya min 2. Ya, nanti Y-nya berapa? Kita cari batasnya di berapa? Oke, kita masukkan Y min 2 sama dengan negatif 2. Y plus 2 sama dengan min 2. Nah, kalau pindah, Y-nya min 4. Ternyata pas. Di daerah sini ya, ini berarti masih anggotanya. Kalau misalnya Y min 2, min 5, baru ini salah. Kalau min 5 berarti di sini, teman-teman. Nah, ini bukan anggotanya. Kalau misalnya diganti min 5. Jadi cara ngujinya itu masukkan X-nya dulu, baru Y-nya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum lanjut, saya kan sudah ngajari beberapa teori ya. Saya tak promosi sebentar. Jadi bagi teman-teman yang tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau teman-teman tidak paham konsep dasarnya, saya yakin teman-teman akan susah mendapatkan nilai bagus UTBK. Nah, maka dari itu, kami punya beberapa program les ya, paket kelas dan privat. Nah, lesnya online via Zoom. Kalau yang kelas nanti mulainya tanggal 5 Januari, kalau privat bisa langsung mulai. Nah, nanti jadwalnya Selasa, Kamis, Jumat, ada 2 jam, jam 4 sampai setengah 6 atau jam 7 sampai setengah 9. Satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Yang dibahas adalah semua soal asli UTBK 2024 dan prediksi 2025. Semua subtes dibahas ya, ada 7. Pendaftarannya ini 13 Desember sampai 4 Januari, nanti insya Allah tanggal 5 Januari sudah kita mulai ya, via Zoom. Nah, biayanya cukup 350.000 per bulan. Isinya sangat berbobot sekali teman-teman ya, karena soal asli.
Tadi sudah saya simulasikan cara pengajarannya. Atau teman-teman yang kalau rame-rame masih tidak puas, teman-teman bisa ikut privat karena bisa request jadwal, bisa request materi tertentu sesuai kebutuhan siswa. Durasinya sama, materinya sama, ininya sama, cuma bedanya di sini. Karena private ya, 100.000 per pertemuan. Nah, fasilitasnya apa saja? Dapat soft file soal beserta pembahasannya, dapat video recording pembelajaran, kemudian TO gratis, konsultasi jurusan, sama analisis nilai rapot. Ya, kalau misalnya yang ikut SNBP. Nah, untuk info pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi WA kami. Ya, ini WA-nya di sini. Ini silakan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang tadi. Ini ya, sudah selesai ya. Kita next ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Geometri bangun ruang. Kalau ini lebih gampang sih, kalau teman-teman bisa menguasai materi dasarnya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nanti bisa dilihat di YouTube Kak Miau ya, biar nggak bolak-balik. Nanti setelah selesai live langsung saya upload di YouTube, bisa dilihat. Oke, silakan. Soal ini dikerjakan ya. Saya kasih waktu 2 menit. Yang sudah ketemu boleh dijawab soal berikut ini ya. Apakah benar, salah-salah, atau salah-salah benar, atau benar semua ya. Jawabnya nanti gitu ya, BBS, SSB, atau BSB ya. Pakai gitu. Silakan dicoba dulu. Ada yang sudah ketemu belum soal ini? Pokoknya saran saya, teman-teman mulai menghafalkan rumus-rumus. Jadi di tahun 2022, 23, 24, bangun ruang itu selalu keluar. Ya, bangun ruang itu selalu benar, selalu keluar. Teman-teman harus mulai menghafalkan ciri-ciri bangun ruang, kemudian volumenya, rumusnya, luas permukaannya, luas alasnya, itu harus dihafalkan semua. Salah, benar, salah. Benar, salah, benar. Ada beda-beda nih. Benar, salah, benar. Ada yang salah, benar, salah. Ada yang benar, salah, salah. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas soal berikut ini. Nah, perhatikan teman-teman ya. Diketahui bahwa suatu tabung memiliki tinggi 4 dan volumenya adalah 64 pi. Oke, teman-teman, kita tuliskan rumus dari volume tabung dulu. Volume tabung adalah pi r kuadrat T, di mana volumenya adalah 64 pi. Nah, pi sama pi boleh dicoret, ya. Kita masukkan tingginya. Di sini kan volumenya 64 pi, tingginya 4. Berarti tingginya kita ganti 4, r kuadrat kali 4 sama dengan 64. Maka r kuadrat 64 dibagi 4, 16. Maka r-nya akar dari 16, yaitu 4. Kan harusnya plus minus 4 ya, tapi nggak mungkin jari-jari minus ya. Kita ambil positifnya langsung. Nah, kita cek pernyataan yang pertama. Apakah diameternya lebih dari 7? Diameter itu 2 kalinya jari-jari. 2 kali 4 adalah 8. Nah, 8 itu betul lebih dari 7. Maka pernyataan 1 benar. Sekarang kita cari luas alas. Tabung kan bentuknya lingkaran, maka luas alasnya pakai rumus luas lingkaran. Pi R kuadrat. Pi itu 3,14. R kuadrat 4 kuadrat. Berarti nanti 3,14 dikali 16.
Nah, ini pakai perkiraan saja ya. Kalau misalnya 3 kali 16 itu kan 48 ya, berarti 48, titik-titik. Nggak usah kita hitung detail ya, yang penting 48, titik-titik lah. Yang penting 48 lebih. Nah, apakah luas alas kurang dari 45? 48 itu harusnya lebih dari 45. Salah. Baru pernyataan yang ketiga. Nah, ini pernyataan ketiga ini banyak yang terkecoh. Saya gambarkan ya. Ini banyak nanti yang mengira, oh ternyata seperti itu toh. Oke, sekarang saya gambarkan dulu ya. Ini gambarnya nggak pas sesuai itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Penting ada gambaran saja. Sebentar, ini tabungnya tak bikin agak lebih besar biar agak real. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang saya kasih keterangan. Nah, gini. Keterangannya adalah tadi tabung diameternya kan 8. Kemudian tadi tingginya adalah 4. Kalau yang kubus itu sisinya 7, 7 kali tingginya 3. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau 4 sama 3 ini memenuhi, secara tinggi memenuhi ya. Kalau tinggi muat, ya. Ya, balok ya. Balok itu harusnya agak agak ramping sedikit ya, bukan kubus ya. Nah, kalau secara tinggi itu memenuhi karena ini 4, ini 3, berarti ini memenuhi secara tingginya. Tapi teman-teman perhatikan ya, misalnya ini alasnya saya ambil, saya gambarkan sendiri. Seperti ini. Sama kotaknya saya ambil alas dari balok ini. Ya, kan alasnya persegi ya, 7 kali 7 ya. Oke. Yang ini diameternya adalah 8, gini ya teman-teman ya. Ini pokoknya semuanya 8. Nah, yang ini panjangnya adalah 7. Yang ini diameternya 8. Tapi teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan apa? Nah, diagonalnya ini bagaimana nanti? Apakah dia lebih dari 8 atau tidak? Karena nanti kalau saya masukkan ke sini, bisa jadi nanti gambarnya seperti ini, atau nanti gambarnya seperti ini. Nah, yang menentukan adalah ini. Kalau secara lurus itu memenuhi. Tapi yang menentukan adalah ini, karena yang paling panjang dari kubus adalah diagonalnya. Ya, rumus cepat dari diagonal kubus itu adalah S akar 2. S akar 2, karena sisinya adalah 7, 7 akar 2. Nah, ternyata panjang diagonalnya adalah 7 akar 2. Kita cek 7 akar 2 itu berapa. Nah, kita butuh bantuan kalkulator ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ujian nggak boleh, teman-teman. Kalau ujian nanti saya ajari caranya ya. Misalnya nggak usah pakai kalkulator nih. Berarti 2, 7-nya masuk 49. Ya, akar 98. 7 akar 2 berarti sama seperti akar 98. Nah, teman-teman, ini kan tadi diameternya 8 ya. Diameternya adalah 8. Nah, kalau diameternya saya buat akar, berarti 8-nya dikuadratkan. Nah, teman-teman, ternyata 7 akar 2 itu lebih besar dari 8 ya, yaitu 9, akar 98. Nah, berarti nanti gambarnya tidak muat ya. Ini keluar, kubusnya keluar. Artinya, secara alasnya itu tidak muat, tidak memenuhi. Walaupun tingginya pas, tapi akar alasnya nggak pas, tetap nggak bisa masuk. Nah, berarti pernyataan yang ketiga adalah salah. Ya, misalnya nggak ada kalkulator gitu caranya. 7 akar 2-nya diubah ke dalam bentuk akar. 7-nya masuk ya, gini ya. 7 akar 2, 7-nya masuk, berarti 2 kali 4, 9. Ketemu 98.
Kalau diameternya 8, kalau dibuat akar, 8-nya dikuadratkan, ketemu 64. Nah, ternyata akar 98 lebih dari akar 64. Maka ini nggak muat, teman-teman ya. 12 nanti. Nah, itu banyak yang terkecoh di situ, teman-teman. Dikira ini 7, ini 8, oh berarti muat, salah. Padahal bagian terpanjang dari kubus adalah diagonalnya. Nah, itu ya. Wah, tadi kayaknya saya merasa ngerjain benar semua kok, nilainya segini. Ya itu, teman-teman merasa benar, padahal salah. Kenapa bisa 7 akar 2? Ini rumus cepat diagonal dari kubus. Rumusnya adalah S akar 2 ya. S akar 2 sisinya 7, ya sudah 7 akar 2. Pak, kalau sama persis bisa masuk ya? Ya, kalau misalnya angkanya sama, itu bisa teman-teman kalau di matematika ya. Kalau misalnya ini sama-sama itu ya teman-teman ya. Sama-sama 8 ini masih muat teman-teman. Kalau di matematika masih muat ya. Tapi kalau di real nggak bisa. Tapi kalau di hitung-hitungan teori bisa. Ini masih dua soal lagi. Ya, sampai sini paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Pergeseran grafik ini sering keluar juga. Ini sudah sering saya ajari teman-teman ya, harusnya bisa. 2 menit dari sekarang. Ini teman-teman, insya Allah kalau ikut live saya terus atau kalau yang belum benar-benar memahami materinya, ikut live, saya yakin teman-teman nilainya akan tinggi-tinggi. Karena yang kami bahas itu yang sesuai dengan soal aslinya, sesuai dengan materinya terkini. Ya, jadi teman-teman jangan salah belajar. Saya ingatkan jangan salah belajar ya. Dan teman-teman harus menguasai konsep dasarnya, dihafalkan. Supaya teman-teman ketika dijelaskan itu gampang memahami. Nah, ibaratnya kalau teman-teman ini, ya, teman-teman ini lihat live saya, tapi teman-teman tidak paham konsep dasarnya, itu teman-teman akan bingung. Ya, teman-teman akan bingung karena nggak paham konsep dasarnya, nggak nyambung kita ngomong ya. Tapi kalau teman-teman saya yakin kalau sudah paham konsep dasarnya, saya jelaskan sedikit pun pasti langsung paham. Oke, silakan soal ini. Sudah ketemu belum? Ya, sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Ini enak banget loh teman-teman ya, belajar gratis, kualitasnya bagus, gambarnya bagus ya. Ini kalau nggak dimanfaatkan eman-eman banget teman-teman ya. Ini sudah saya support dengan aplikasi yang paling bagus teman-teman ya, kualitasnya. Jadi yang dilihat di layar kalian bisa full, bisa jelas HD ya. BBS, benar salah benar. SSB. Kemudian ada yang benar salah benar, BBS, benar salah benar. Kemudian ada yang SSB juga. Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman sudah saya ajari, nanti teman-teman lihat saja ya di YouTube saya ya. Pergeseran grafik itu sudah saya ajari lengkap. Oke, sekarang kita bahas soal berikut ini. Pernyataan satu itu paling gampang, ya. Kan diketahui bahwa fx-nya ini gx-nya, ya. Oke, sekarang kita cari gx. Nah, ini gampang, teman-teman. Gx adalah fx ditambah 2. Nah, yang diuji adalah apakah G2 sama dengan F2, X-nya diganti 2, berarti nanti F-nya jadi 2 ditambah 2. Oh, ternyata G2 sama dengan F4. Jadi, tidak semua soal UTBK itu susah semua, teman-teman ya. Kalau susah semua, ya nggak cukup waktunya. Maka ada yang susah, ada yang mudah. Contohnya ini. Ini nggak ada 10 detik selesai. Nah, nanti sisa waktunya disimpan, digunakan untuk yang susah. Benar.
Sorry kok benar, salah ya. Harusnya G2 itu sama dengan F4, bukan sama dengan F2. Ya, jadi pernyataan satu salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan kedua. Teman-teman diingat-ingat ya, kalau digeser ke kanan, itu jadinya min. Kalau yang ke kiri, itu jadinya plus. Cara cepatnya ya, itu sudah saya ajari. Nah, nanti masuknya di dalam ini. Yang ini nanti jadinya plus. Di dalam kurung ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek pernyataannya. Grafik fungsi f didapat dari pergeseran grafik fungsi g. Berarti untuk mencari f, grafik fungsi g-nya digeser 2 satuan ke kanan. Kita cek betul atau enggak. Nah, kita cari gx-nya dulu. Ini kan gx-nya awalnya kan gini ya. Oke, kita cari fx-nya betul enggak? Dengan 2 satuan ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti dikurangi ya teman-teman ya. Nih. Dan di dalam kurung. Ini cara cepatnya. Berarti nanti g, x dikurangi 2. Nah, nanti setiap ada x diganti x min 2. Ditambah 2. Oke, f min 2 tambah 2 ternyata ketemu x. Nah, betul teman-teman ya. Ternyata setelah digeser 2 satuan ke kanan, ketemulah fx-nya. Ya, jadi setiap x diganti x min 2. Nih, x-nya diganti x min 2. Min 2 tambah 2, 0. Berarti sisa x. Nah, ternyata pernyataan 2 betul. Kak, yang F2 hasilnya juga sama dengan F4. Ya, itu sudah teori-teori Sudah teori cepatnya seperti itu. Kalau ke atas ditambah, kalau ke bawah dikurangi. Kak, yang F2 juga hasilnya sama dengan F4. Coba kita cek ya. Ini, teman-teman. Kan kalau disuruh mencari G2, ya. Ini tak tuliskan di sini ya. Nih, tak kasih warna hijau nih. Coba kita cari G2. G2 kan sama dengan F4 ya. Nah, coba kita masukkan ya teman-teman ya. Oh iya, kita belum ngecek yang F2-nya ya. Sorry. Belum ngecek F2-nya. Kita cek dulu ya. F4. Kita cek F4-nya dulu. Ke persamaan ini. Oh iya, betul. Saya belum ngecek F4-nya. Nah, F4 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. 4 kurangi 3 itu 1 kuadrat ditambah 5. 6. Kita coba cek F2 ya. 2 dikurangi 3 kuadrat ditambah 5. Nah, min 1 dikuadratkan tambah 5. Ketemulah 1 tambah 5, 6. Oh, ternyata betul teman-teman ya. Tadi belum saya cek yang F2-nya. Oh, ternyata nilai G2 itu adalah 6. F2-nya juga 6. Nah, benar ya teman-teman ya. Oke, mantap. Kita cek pernyataan yang ketiga. Thank you ya yang sudah mengingatkan ya. Satu benar. Mantap, betul Kak Fani ya. Kita cek yang pernyataan yang terakhir. Apakah X sama dengan 0 di titik 0,14? Ya. Oke, kita masukkan fungsi F-nya. Pernyataan yang ketiga. F berarti X-nya diganti 0. Ya. Kita masukkan ke persamaan utama dari Fx. 0 min 3 kuadrat ditambah 5. Nah, 0 kurangi 3 itu min 3 kuadrat ditambah 5. Min 3 dikuadratkan 9 ditambah 5, ketemulah 14. Ternyata betul. X-nya 0, Y-nya 14. Nah, jadi jawabannya adalah benar. Iya, itu sudah rumus cepatnya. Jadi rumus cepatnya gini. Tak taruh bawah sebentar ya, nanti saya kembali ke yang ini. Tak tuliskan ulang di sini sih, biar enak. Sorry kok malah sebelumnya. Oke, jadi gini. Tak tuliskan lagi nih, misalnya digeser N satuan ke atas. Nanti rumus cepatnya seperti ini, ditambah N di luarnya. N satuan ke bawah. Berarti nanti rumusnya di luar kurung dikurangi.
N satuan ke kanan. Ini rumus paling gampang teman-teman ya. Dikurangi di dalam kurung. N satuan ke kiri. Nah, kiri malah plus. Tapi di dalam kurung. Nah, itu paling gampang seperti itu. Nih, silakan boleh di screenshot nih. Oke ya, kita kembali ke soal yang tadi. Oke ya, saya ulangi ya teman-teman ya. Tadi saya lupa belum ngecek yang F2-nya. G2 sama dengan F4. Ternyata kalau dicari F4, ketemu 6. Kalau dicari F2 juga ketemu 6. Berarti nilainya sama. Betul. Ini namanya fungsi ya. Materinya fungsi teman-teman. Pergeseran grafik. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Ini ya, karena digeser ke kanan 2 satuan, berarti di dalam kurung dikurangi 2. Nah, X-nya diganti X-2. Ketemulah Fx-nya. Ya, transformasi ya, pergeseran grafik. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Kita lanjut soal yang terakhir nih. Ini soal ini di UTBK asli nomor 17. Nomor 17. Ini soal yang agak susah nih teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini loh. Nih, kalau digeser ke atas, dijumlah tapi di luarnya kurung. Kalau ke bawah, dikurangi tapi di luarnya kurung. Kalau ke kanan, dikurangi tapi di dalamnya. Bedanya di situ. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan soal ini dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ini soal asli UTBK nomor 17, tipe soal yang paling susah. Ya, ya ada siang singkat nomor 19 dan nomor 20. Soalnya gampang kok. 19 itu operasi dasar. Contoh misalnya gini, 4 kali akar 16 bagi 2 ditambah D sama dengan 7. Nanti cari D-nya. Kalau yang nomor 20 siang singkatnya, itu misalnya ada huruf S, N, B, T, K ya. Disuruh mencari aturannya, berapa cara menyusun jika T sama K harus jadi satu. Soalnya seperti itu. Nanti jawabnya pakai angka ya, jangan huruf 4, 8 misalnya gitu. Nah, jadi teman-teman yang merasa kurang ya, teman-teman bisa ikut les kami. Saya ajari semuanya dari materi dasar, kemudian yang kita bahas adalah soal-soal yang memang jitu, soal-soal asli dan prediksi tahun 2025. Nah, ini tipe soal yang agak paling susah dari UTBK ya. Karena membuktikan kalau teman-teman tidak paham teori dasarnya, ini akan susah soal ini. Dan ini adalah soal asli, ya. Tanpa saya kurangi kalimatnya, saya hanya mengetik ulang. Tadi mulainya jam 9, teman-teman ya. Setelah ini mau selesai nih. Jam 9 kurang tadi. Kalau enggak setengah 9 kayaknya. Ini hanya membahas 5 nomor, tapi tadi saya kasih materi ya. Oke, 15 like kita bahas, teman-teman ya. 15.000 like kita bahas. Ada yang sudah menjawab yang C. Nah, Kak Fatih gabung saja ke grup. Kak Fatih sudah gabung ke grup gak? Grup WA gabungnya ya. Kalau grup WA langsung saya share, teman-teman. Di YouTube bisa nonton ulang ya. Nanti ketinggalan di YouTube bisa nonton ulang. Teman-teman juga bantu saya ya, tambah viewernya ya. Saya sudah ngasih ilmu gratis. Saya bikin channel baru teman-teman ya. Minta tolong dibantu. Ditambahin subscribe-nya nih teman-teman ya. Ini itu di bawah nama YouTube-nya. Jadi setiap rekaman langsung saya upload di sana. Oke ya, kita bahas soal yang terakhir.
Nah, ini mungkin tidak semua konten kreator pernah bahas soal seperti ini, teman-teman ya. Ini soal ini mungkin banyak dihindari konten kreator ya. Bahasnya yang gampang-gampang supaya viewernya banyak. Biasanya gitu, konten kreator yang lain. Bahasnya gampang. 2,3 tambah ini ya, kalau nggak deret ya. Dari yang gampang-gampang. Oke, ini materi yang paling susah. Butuh kemampuan tingkat tinggi untuk menjelaskan dan untuk kalian memahaminya. Oke, teman-teman saya ajari konsep dasarnya. Nah, ada garis ya, Y sama dengan MX. Ya, ini banyak dihindari konten kreator ya, jarang mengajarkan soal ini. Oke, saya ajari pelan-pelan ya, karena ini tipe soal yang sangat susah. Nah, sebelum ke sana, saya kasih materi dulu teman-teman. Ya, saya kasih materi dulu. Oke, jadi gini materinya. Ini sebenarnya hampir sama seperti garis lurus tadi ya, yang saya ajari di nomor yang awal. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, tadi kan garisnya Y sama dengan MX. Tak gambarkan di sini ya, teman-teman ya. Ada di YouTube ya, nanti tak kasih. Oke, Y sama dengan MX. Nah, kalau misalnya gradiennya adalah 1, teman-teman, maka nanti persamaannya Y sama dengan 1 kali X, yaitu Y sama dengan X. Ini kaitannya dengan nomor tadi ya, teman-teman ya, nomor yang terakhir ya, soal terakhir. Oke, kalau misalnya X-nya 1, berarti ya Y-nya 1. Ya, kalau misalnya X-nya min 1, berarti ya Y-nya min 1. Karena persamaannya Y sama dengan X. Misalnya X min 1, berarti nanti Y-nya juga min 1. Nah, berarti persamaan garis Y sama dengan MX, kalau gradiennya 1, berarti dia lurus 45 derajat. Sebentar. Lurus 45 derajat. Itu harusnya pas di titik 0,0 ya, teman-teman ya. Karena ini agak menceng sedikit ya, Bapak. Sampai sini paham? Kalau gradiennya 1, ya berarti kan Y sama dengan MX ini menjadi Y sama dengan X. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, berarti nanti pas 45 derajat tengah-tengah. Sampai sini paham nggak? Karena nanti ini kaitannya dengan soal yang tadi. Paham, oke ya? Nah, sekarang saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ini memang butuh pemahaman yang tingkat tinggi, teman-teman. Berarti ini kan gradien 1, ya. Nah, kalau misalnya sama dengan X, ini tak hapus sedikit, ya. Gradien yang lurus atau berimpit dengan X itu gradiennya 0, teman-teman. Gradiennya sama dengan 0. Jadi, yang lurus sejajar dengan X itu gradien 0, artinya nggak punya kemiringan. Ya. Jadi kalau gradiennya 1 pas 45 derajat, kalau gradiennya 0 pas lurus ini nggak punya kemiringan. Nah, dari sini ke sini, itu kan berarti gradiennya lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, saya ulangi ya, dari sini ke sini, itu adalah kalau gradiennya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nih ya, lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, gradien yang dari sini ke sini, teman-teman, ya, itu yang lebih dari 1 sampai tak hingga. Nah, gradien yang di sini sebenarnya gradien yang pas tegak lurus ini itu gradiennya tak hingga, teman-teman. Ya, karena Y dibagi 0, X-nya dibagi 0 ya. Kita buat gradien tak hingga, ya, mendekati tegak lurus. Jadi saya ulangi ya, teman-teman. Saya ulangi ya. Yang ini adalah M yang lebih dari 0 kurang dari 1. Yang ini ke sini adalah M yang lebih dari 1 sampai tak hingga.
Sampai mepet sini ya teman-teman ya. Nah, kalau gradiennya berada di daerah kuadran 1 dan kuadran 3, otomatis gradiennya pasti positif. Ya. Kalau gradiennya di kuadran 1 atau gradiennya di kuadran 3, maka gradiennya pasti positif. Ya. Di sini dan sini pasti positif. Kenapa? Karena kalau di sini itu Y-nya 1 bagi 1 positif. Kan gradien Y bagi X ya. Gradien itu koordinat Y bagi X. Nah, kalau Y-nya min 1 dibagi min 1 juga positif. Nah, yang negatif kalau di kuadran 2 sama kuadran 4. Jadi kuadran 2 atau kuadran 4, gradiennya adalah negatif. Contoh nih, misal ya. Ini, Y-nya 1 bagi X-nya min 1. 1 bagi min 1. Ya. Nah, gradiennya negatif. Contoh yang ini juga. Gradiennya Y-nya min 1 bagi X-nya 1, juga negatif 1. Jadi yang dari sini ke sini positif, ya, yang ini ke sini negatif. Sampai sini paham? Setelah ini kita masuk ke soal, teman-teman. Setelah ini masuk ke soal ya. Paham nggak sampai sini? Paham? Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, mantap. Paham, paham, paham? Paham. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Pembuktian yang positif gimana? Tadi sudah saya buktikan ya. Gradien itu Y bagi X. Oke, tak tuliskan sini ya. Contoh yang ini. M sama dengan Y per X. Y-nya 1, X-nya 1. Nah, positif ya. Atau yang ini. Y per X. Y-nya min 1, X-nya min 1. Sama, positif. Gitu ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Soal final. Ini nilai IRT-nya paling tinggi. Karena dari survei yang paling banyak salah, ya, yang paling banyak salah adalah nomor 17 dan 18. Karena tipenya adalah tipe seperti ini. Ya, kalian harus membuktikannya. Nah, kalau teman-teman betul di sini, itu nilai IRT-nya tinggi, poinnya tinggi. Jadi, setiap nomor di UTBK itu poinnya beda-beda. Penilaiannya namanya IRT. Semakin mudah, semakin banyak yang mengerjakan, nilainya semakin rendah, poinnya. Semakin susah, semakin banyak yang salah, nilainya semakin tinggi. Nah, kalau teman-teman bisa di sini, nilainya bisa tinggi. Oke, kita fokus teman-teman, saya gambarkan dulu. Diagram kartesiusnya, untuk persamaan yang satu saya taruh sini. Persamaan yang dua saya taruh sini ya, pembuktiannya. Oke, sekarang saya buktikan dulu pernyataan yang pertama. M-nya lebih dari 1 dan D-nya kurang dari 1. Oke, sekarang teman-teman lihat ya, lihat di sini ya. Di sini kan ada koordinat nih. Ada segitiga, koordinatnya adalah 1,1, 1,3, dan D,2. Nah, masalahnya adalah yang di koordinat C-nya. X-nya adalah D, teman-teman. Oke, sekarang saya gambarkan dulu segitiganya. Yang pertama adalah 1,1. Saya kira-kira di sini ya, 1,1. Ini koordinat dari A. Sebentar, ini kurang panjang nih, tak tambahin lagi. Oke, yang kedua adalah 1,3. Berarti ini 1,3. Kira-kira di sini ya, teman-teman ya. Ini titik dari B. Nah, C-nya adalah D,2. Kita nggak tahu X-nya berapa. Yang kita tahu adalah Y-nya adalah 2 di sini. Maka nanti teman-teman, ya, X-nya kurang lebih nanti sepanjang garis ini, X-nya dari titik C. Contoh ya, misalnya yang C adalah 0,2, berarti nanti gambar segitiganya ini, nah seperti ini. Kalau X-nya 0. Ya, karena kita nggak tahu D-nya. Nah, karena D-nya kurang dari 1, teman-teman. K1 kan di sini ya. D itu
D itu sumbu X. Nah, karena D-nya kurang dari 1, berarti bisa jadi, teman-teman, D-nya bisa jadi 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, berarti nanti segitiganya, teman-teman, saya gambarkan ya. Kemungkinan segitiganya. Yang penting ini alasnya sudah ketemu. Yang penting dia kurang dari 1 di sini boleh. Di sini boleh. Di sini boleh. Sampai nanti tak hingga. Ya, karena yang kita ketahui bahwa D-nya ini kurang dari 1. Setengah boleh sebenarnya, seperempat boleh. Sampai sini paham? Sebelum saya lanjut. Jadi titiknya itu kita nggak tahu teman-teman. D-nya itu nggak tahu di sini atau di sini atau di sini. Yang penting dia kurang dari 1. Paham? Nah, teman-teman sekarang tadi kan kita tahu ya, kalau yang M-nya sama dengan 1, itu gambar grafiknya seperti ini, garisnya. M-nya sama dengan 1 kan tadi 45 derajat pas gini ya. Nah, ini adalah gradien M sama dengan 1. Ternyata di pernyataan 1, teman-teman, ya, M-nya adalah lebih dari 1. Ya, kalau M-nya lebih dari 1, teman-teman. Nah, lebih dari 1 kan artinya positif ya. Nggak mungkin negatif. Berarti nanti gradiennya kurang lebih di daerah sini sampai sini. Maka, kalau disuruh menggambarkan garisnya, maka nanti garisnya di atas dari M sama dengan 1. Oke, saya kasih warna yang lain, biar bisa jadi di sini. Sebentar. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Terserah. Yang jelas, ya teman-teman, yang jelas yang warna ungu ini, itu pas menyentuh titik 1,1. Ini banyak campurannya teman-teman ya. Jadi satu soal seperti ini banyak campurannya. Ini ada bangun datar, titik dan koordinat. Ya. Ini contohnya adalah garis lurus, persamaan garis lurus, kemudian gradien, ya, bidang datar dan seterusnya. Sekarang saya tanya teman-teman, apakah garis ini memotong segitiga ABC? Ini kan A, B, ini C-nya di sini. Nah, pernyataan 1 yang warna oranye ini, itu kira-kira memotong nggak teman-teman dari gambarnya? Memotong segitiga itu atau tidak? Iya, iya, berarti kalau kita pakai pernyataan 1 itu bisa dijawab teman-teman bahwa betul garis ini Y sama dengan MX adalah memotong ABC. Ya, mau garisnya gimana pun tetap memotong karena gradiennya lebih dari 1. Ya, mau di sini juga memotong teman-teman. Ya, karena dibatasi oleh ini. Nah, kalau pas gradiennya M sama dengan 1 itu pas di titiknya ini. 1,1. Kalau di atasnya ya jelas pasti memotong, nggak mungkin nggak. Nah, berarti pernyataan 1 cukup. Ya, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Gambarnya sama teman-teman ya, gambarnya sama. Oke, saya kasih garis lagi. Oke, saya tuliskan koordinatnya sama ya, cuma nanti pernyataan saja yang beda. 1,1. Kemudian yang 3 sini. Ini A, ini B. Nah, C-nya nanti sepanjang garis ini. Gambarnya sama persis ya. Nah, kalau gradiennya 1, berarti batasnya ini teman-teman. Gradiennya 1 pas 45 derajat. Ini yang M-nya sama dengan 1. Nah, ternyata di pernyataan 2, teman-teman, M-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, teman-teman, berarti nanti gambar segitiganya dari 0 ke kiri. Nah, di sebelah sininya titiknya. Puncaknya ada di sebelah kirinya 0. Dan seterusnya.
Nah, teman-teman perhatikan, kalau gradiennya lebih dari 0, berarti kan gradiennya bisa ada 2. Ya, kalau ini kan 0 kan di sini ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, gradiennya 0 itu di sini, teman-teman. Kalau, ya, teman-teman, kalau misalnya gradiennya saya gambar di sini kan boleh. Ya, yang penting lebih dari 0. Di sini juga boleh. Nah, di sini pun juga boleh, teman-teman. Yang penting dia lebih dari 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata kalau gradiennya lebih dari 0, ada yang tidak memotong, ada yang memotong. Kalau gradiennya lebih dari 0 dan kurang dari 1, ternyata tidak memotong. Ya, gradien yang di sini adalah yang lebih dari 0, kurang dari 1 tidak memotong, teman-teman. Tapi yang gradiennya lebih dari 1, itu memotong ya. Yang lebih dari 0 itu ada 2, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, bingung. Ada yang memotong, ada yang tidak. Nah, kita nggak bisa menjawab. Maka pernyataan 2 salah. Oke, jadi yang betul adalah yang A. 1 cukup, 2 tidak cukup. Nah, ini sangat banyak dihindari konten kreator ya. Karena mungkin mereka tidak menguasai konsep dasarnya. Ya. Dan biasanya kalau soal susah seperti ini banyak teman-teman yang lari ya teman-teman ya. Karena terlalu susah, padahal sebenarnya gampang. Teman-teman kalau sudah paham konsep dasarnya, soal ini sangat gampang bonus. Tapi tidak paham, saya yakin banyak yang salah soal seperti ini. Karena disuruh membuktikan. Ya, ini teorinya sangat kompleks teman-teman, padahal sebenarnya gampang. Di slide penjelasan gradien. Ini, nih, boleh silakan. Ulang Pak, waduh. Nanti bisa diulang di YouTube ini teman-teman. Nah, ini kan ada YouTube-nya ya. Fungsinya YouTube nanti teman-teman bisa ngerekod ulang. Ya. Nah, sudah paham kalau dikasih soal yang lain bingung, teman-teman ya apa? Solusinya, teman-teman, perbanyak latihan, ya. Kalau latihan sendiri tidak bisa, teman-teman ikut ini. Nah, teman-teman, karena saya sudah ngajari banyak ilmu, saya tak promosi sebentar. Nah, tadi kan sudah paham, biar makin paham dan konsepnya bagus, teman-teman ikuti ini saja, bimbingan belajar ya. Nah, ada yang paket kelas, ada yang paket privat. Nih, teman-teman bisa di screenshot ya. Intinya gini, kalau paket privat, ya, itu bisa request jadwal dan bisa request materi sesuai kebutuhan siswa. Jumlah pertemuannya terserah ya. Tapi kalau yang paket kelas, ini lebih murah. Biayanya 350.000 per bulan. Dapat 12 kali pertemuan, satu minggunya 3 kali. Yang dibahas adalah semua materi. Asli UTBK dan prediksi. Nah, biasanya nanti, kalau di semester 2, saya sudah jarang live teman-teman ya. Karena sudah banyak yang les. Nah, untuk info pendaftaran, teman-teman bisa menghubungi di sini. Ya, 085 877 765 099. Ya. Yang offline nanti langsung hubungi ini saja. Fatih ya. Yang offline bisa yang di daerah Semarang. Nah, atau teman-teman yang lebih murah, karena saya dulu itu sering terjun di lapangan ya, jarang di bimbel dan ini baru tahun ini saya bikin bimbel sendiri, ya ini bimbel saya sendiri. Saya mulai aktif di sosmed baru-baru tahun-tahun ini. Dan saya mau membuat buku, teman-teman, buku khusus UTBK yang berisi soal asli UTBK ya, 2024 dan prediksi. Saya sendiri yang bikin pembahasannya. Nah, saya yakin bukunya sangat bermanfaat. Nah, karena ini masih masa cetak dan cetakan pertama, ya, saya akan buka PO karena cetakannya terbatas. Ini sudah ada 25-an orang lebih ya yang sudah PO kami. Nah, kalau mau PO silakan bisa menghubungi WA kami, ya. Yang kami utamakan adalah yang PO dulu. Kalau nanti semisal ada sisa, baru nanti saya upload di TikTok atau di aplikasi Orange. Nah, teman-teman, tenang saja, PO itu hanya mengisi nama saja. Nanti bayarnya kalau sudah jadi bukunya ada linknya, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa menghubungi WA ini. Oke, harganya kurang lebih 130-an teman-teman. Kalau paket kelas, 12 kali pertemuan per bulan. Nanti pas bulan April itu intensif, setiap hari ada pertemuan.
Nah, ini teman-teman biasanya kalau masih semester 1 itu masih jarang ya. Ini yang online baru 2 atau 3 orangan ya yang ikut online. Nah, mumpung masih sedikit teman-teman bisa memanfaatkan ya, masih sedikit bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ikut les kami bimbing dari dasar ya. Gitu ya. Biasanya nanti kalau sudah semester 2 apalagi sudah bulan Februari, saya akan sangat jarang untuk les karena waktunya memang saya utamakan yang les dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada waktu luang baru saya kembali les. Iya, tiap pertemuan langsung ya. Tiap pertemuan bisa privat. Misalnya, Kak, saya besok Minggu kayaknya free. Free misalnya 2 kali pertemuan bisa nggak? Bisa, bisa langsung. Saya mau bahas materi dasar dulu yang tentang sistem persamaan linear dua variabel boleh. Atau yang bangun datar boleh. Jadi bisa request karena privat. Kalau yang ini nggak bisa, ini sudah dijadwalkan. Yang kelas sudah dijadwalkan. Nanya PR bisa ya, asalkan teman-teman jangan jangan nanya PR semua ya. Saya bantu satu, teman-teman mengerjakan sendiri. Itu baru betul ya teman-teman ya. Bang lanjut soal lagi nggak? Nggak, sudah selesai. Nah, untuk gabung grup WA, syaratnya teman-teman follow TikTok, subscribe YouTube, follow IG, ya di screenshot, kirimkan ke nomor WA saya tadi ini. Ya, buktinya dikirimkan. Nanti tak kirimi link untuk bergabung grup WA secara gratis. Nah, nanti mulai bulan Januari atau Februari semester 2 ya, itu akan sangat aktif info-info terbaru ya. Misalnya nanti ada soal saya kirimi untuk kuis. Iya, betul ya. Kalau Januari sampai Maret itu 1 bulannya 12 kali pertemuan. Nah, kalau bulan April karena ujiannya tanggal 23 itu dari tanggal 1 sampai 22 itu intensif ya, full. Nah, yang ketinggalan nanti bisa lihat video recordingnya pembelajarannya via Zoom. Hanya yang untuk les saja ya teman-teman ya, hanya yang untuk les. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau sudah saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.